Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke review game tetap. Jadi kalau mau request modul atau materi bisa japri ke WA. Terus untuk pertanyaan, saran, kritik, masukan, dan lain-lain juga bisa japri langsung ke WA. Oh ya, ini udah nyala kan ya? Ini udah nyala. Ya udah nyala. Oke, sekarang review game. Ini game aku sendiri. Ini untuk akurasi aku 85, musuh 70%. Elonya gimana cara lihat elo? Ini elonya ini bisa dilihat. Aku menang. Nah, di sini untuk materi kali ini kita bakal mengkaji atau membahas tentang materi sacrifice, pengorbanan. Ya, tahulah korban materi yang lebih besar dan kita rugi tapi kita itu menang secara posisi. Ya sebenarnya di sini aku agak sulit nyari gameku yang sacrifice yang kayak bener-bener bagus, soalnya udah ketimbun lama. Ini game baru-baru aja. Sebenarnya di game pertama ini aku salah sih, perhitungannya kurang mateng. Cuma musuhnya nggak bisa ngambil kesempatan itu, caranya ya aku menang ke combat dia. Oke, kita mulai gamenya. Ya angka standar D4 D5, musuhnya C4, aku C6. Kuda ke aku nggak lupa. Oke, skip aja ya, maksudnya nggak usah notasi, langsung aja. Aku kembang kuda. Ini masih langkah textbook. Kalau mau lihat di sini ya, ini nggak aku aktifin, nanti aja kalau buat analisis. Ini apa barnya ini yang kita lihat. Kalau masih 0,2 seperti ini nggak usah dihirauin, kayak itu nggak ada pengaruh lah. Oke, musuhnya kembang. Di sini aku makan pion di C. Kenapa? Karena musuhnya tadi udah gerakin apa dari peta ini ke peta ini, otomatis dia ngambil lagi lah. Itu kan dua kali jalan, dua kali tempo kan. Kalau dicatur, kalau bisa hemat tempo sehemat-hemat mungkin di awal permainan atau pengembangan, dan kalau kita bisa buat musuh seboros-boros mungkin. Nah gitu. Lanjut, aku kembang biasa. Musuhnya sini balik. Kenapa inakurasi? Soalnya udah kesini 1, 2, 3. Nah itu makanya sama engine-nya dikasih inakurasi. Lanjut, aku kembang kuda biasa. Nah, musuhnya ngancem gajahku di sini. Nah, ngancem dong, aku mundurin ke peta G ke belakang. Kenapa? Soalnya kalau musuhnya ngambil, aku makan. Nah, ini kebuka, file ini kebuka, dan gajah juga nyerang, ini diserang 2 kali. Dan ini lebih enak secara posisi lah buat item, lebih aktif perwiranya. Oke, kita lanjut ke game. Nah, ternyata musuhnya nggak makan, musuhnya ngembangin pion di A. Aku menteri sini ke sini. Gimana sih bosnya? Sini agar apa? Nekan ini 2 kali, 2 perwira, nekan satu pion yang dijaga cuma 1 perwira. Nah, sekarang kita lihat. Nah, musuhnya cuek aja. Nah, kenapa aku nggak makan? Karena kalau aku makan, musuhnya malah plus. Soalnya apa? Bisa gini. Gajahnya terjebak dan bakal tewas sama benteng. Jadi kalau mau makan jangan buru-buru juga. Nah, ini aku kembangin kuda ke tengah peta pusat. Kalau ke pusat berarti dia menguasai peta, kan L ya kuda. Maklum ya, mouse-nya agak error dari kemarin, nggak tahu kenapa. Bisa menguasai petak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, banyak banget. Makanya itu kuda itu bakal overpower banget kalau ditaruh di tengah. Lanjut ke game aslinya. Musuhnya ngembangin menteri. Langkah standar aja. Nah, aku kembangin ke sini, ke sini. Biar apa? Biar memperkuat kuda ini. Kalau dimakan sama kuda ini bisa gantiin dia.
Oke, lanjut. Ternyata dimakan dan sesuai prediksi dimakan, dan kita makan pakai pion H agar buka file dari benteng. Oke, lanjut. Nah, di sini ya ini prediksi, ini bukan prediksi langkah ya, ini sebenarnya langkahku berikutnya. Sebenarnya aku udah coba matiin engine-nya kok, tapi kok nggak tahu tetap aktif. Aku makan. Nah, agak kurang akurat sebenarnya. Engine langkahin buat ini, mendobrak ini, kalau dimakan dapat benteng di sini. Cuma aku nggak nemuin langkah itu, dan ini formatnya catur cepat bukan klasik, 10 menit dengan increment masing-masing 5 detik. Mengapa aku berani makan meskipun ini tidak akurat, dinilai komputer tidak akurat? Karena gini, kalau dimakan sama ini, aku dapat ini skak, masuk ke sini unggul benteng, otomatis makannya pasti pakai pion F, pion satunya set. Nah, di sini aku makan lagi set. Kenapa? Karena pikiranku kalau dia makan, dia inakurasi, dia makan, dia nutup. Nah, ini ada variasi. Ya ini nanti dah. Ini langkahku berikutnya lah. Sebenarnya musuhnya itu paling bagus gini, jaga ini. Dan dia bakal 0,5. Ya meskipun nggak terlalu signifikan juga, sebenarnya nggak ada bedanya 0,5 itu. Tapi dia unggul 1 poin lah. Meskipun tetap sama. Nah, unggul kenapa? Ya karena aku korbanin tadi ya, seharusnya ke sini. Nah, ini kalau blunder musuhnya. Ya, ini di 2 kali kalau dia maksa ngelindungin bakal jelek juga. Nah, otomatis meskipun dia unggul 1 poin, tapi secara posisi dia masih belum rokade, belum berkembang dan lain-lain. Nah, kita lihat ke langkah aslinya. Aslinya makan pion. Akurasi aku makan. Set, musuhnya ini. Nah ini aku salah blunder. Makan pion di E. Kenapa? Kalau ini aku makan, musuhnya aman gini. Udah, ini musuhnya aman, nggak ada ancaman yang signifikan, aku rugi ngorbanin tadi musuhnya itu, dan kalaupun kayak rokade gini, ya udah musuhnya aman banget kok. No, malah musuhnya yang unggul. Itu blunder sebenarnya aku tadi. Terbaiknya apa? Makan bunda di sini. Ini makan garpu apa? Garpu menteri sama garpu benteng. Menteri otomatis pindah, dan dimakan lebih baik pakai kuda karena ada discover skak. Saya kalau langsung dimakan sama gini, dia bisa ngindar, dan ya udah, tapi lebih mematikan makan pakai ini karena juga mengancam ini, mengancam menteri, dan menteri pindah, dan ada tempo skak sini dan makan. Nah, otomatis hitam aku atau unggul 1 poin dan masih bisa rokade buat aktifin benteng. Nah, dan ini di jalur ini sama, nanti dikuasai benteng. Oke, kita kembali ke langkah asli. Aku nggak ngelangkain itu ya. Nah, ini blunder. Nah, sebenarnya ini udah kalah ya kan aku. Kita matiin aja, udah kalah jauh, plus 4 ini kalah jauh sebenarnya. Makan, tetap makan, lanjut normal. Misalnya meskipun kalah jangan langsung reset. Lanjut makan. Nah, ini udah mau kalah ini si hitam. Musuhnya udah plus banyak banget poin di sininya. Nah, ini juga aku salah pindahin. Nah, tapi aku mesti cari skak. Musuhnya sampai blunder. Ya kesini tuh blunder, seharusnya yang bener di skak kesini hindar, masih bisa menang lah, menang banget malah putih. Nah, ini malah kesini. Kenapa blunder? Set gini, musuhnya blunder lagi dan skak mat. Ya
sebenarnya putih seharusnya menang easy banget ya, cuma nggak bisa manfaatin. Dan sebenarnya tadi pengorbananku tuh pun sebenarnya baik banget sebenarnya, cuma nggak bisa manfaatin di momen ini, dimana seharusnya eh, makan kuda di sini, tapi aku malah makan sini. Sebenarnya udah bagus banget di sini, meskipun ini 0,4 ya, cuma secara posisi lebih enak hitam karena lebih menyerang dan memegang inisiatif permainan. Oke. Jadi pengorbanan itu tujuannya buat membongkar pertahanan, pion atau perwira yang melindungi raja, dan kita mendapat inisiatif menyerang dengan ngorbanin materi kita. Oke. Sekarang kita beralih ke game satunya. Nah, ini game elonya bisa dilihat, ini aku putih, ini hitam musuhnya, dan akurasinya aku 94%, musuh 86%. Kita mulai. Ini masih standar, ini French defense. Aku pakai variasi tukar, langsung tukar pion. Ini buat jaga petak ini agar nggak ada, gimana nariknya ini, biar gajah nggak bisa nguasain petak ini. Jadi aku bersiap gimana sih, ini ke kuda ke sini biar nggak dipin sama gajah nanti di sini. Oke, lanjut. Ini masih standar, langkah buku nggak ada yang spesial, masih kembangin perwira normal, nggak ada apa-apa. Nah, aku coba ngambil inisiatif menyerang, soalnya ini akan tempo. Nah, sebenarnya langkah paling bagus di sini menteng ke musuh ngambil, dan ya, ini masih seimbang. Lihat, masih gini. Masih seimbang. Tetapi aku salah dan malah majuin pion B. Otomatis musuh makan. Ini kenapa kok musuhnya lebih unggul? Karena gini, pionnya ini sendiri nggak ada akarnya, dan musuh bisa eksploitasi peta-peta gelap pakai gajah gelapnya dia. Dan ini malah dibantu menteri juga, kuat banget. Nah, tapi musuhnya nggak bisa lihat itu dan malah melangkahin menteri ke peta D7. Dan ini dinilai engine kurang akurat, dan ya emang kok kurang akurat karena kelemahan putih di peta gelap kok malah geser ke peta terang. Seharusnya langsung disikat aja eksploitasi. Nah, aku langsung taktis majuin pion karena aku nggak mau pelihara pion ini, pion lemah. Jadi buru-buru ditukar sama pion musuh. Musuh ACC pertukaran, aku makan pakai kuda karena aku nggak mau makan pakai gajah, soalnya gajahnya masih aku pikir masih lebih aktif dan lebih berguna buat jangka panjang. Makan lah, di sini musuhnya langsung korban perwira dan ini dianggap blunder. Jadi kalau di game pertama itu aku yang korban perwira, di game kedua ini musuh yang korban perwira. Oke, kenapa blunder? Lah, setelah aku makan gajahnya, musuh makan balik. Nah, tujuan mengkorbanin perwira kan emang ngancurin pertahananku. Lihat, pionnya nggak ada semua ini, botak semua, nggak ada. Dan ini bahaya banget, dan pion musuh 3 ini buat siap-siap buat ngelakuin serangan masif lah, badai pion. Nah, tapi kenapa blunder? Karena ini yang jadi petak skakmatku yang disorot sama gajah ini masih dilindungin sama kuda di sini. Jadi ini nggak bisa skakmat, dan aku bisa tepat waktu ngelindungi rajaku. Karena apa? Meskipun kita terbuka gini, jangan langsung panik. Kita lihat, kita udah unggul materi +1 nih. Nah, musuhnya mau serangan brutal. Nah, kita harus cepet-cepetan mengantisipasi serangan itu dengan apa? Kita tukar perwira musuh yang paling aktif. Apa? Menteri. Menteri itu yang paling aktif. Ya sama gajah sih. Cuma yang paling deket sama rajaku itu yang
menteri, jadi aku langsung inisiatif tukar langsung. Kalau misalkan ditukar, nah lihat, oh, enak banget, serangan musuh yang kayak kuat banget, tekanannya udah dinetralisir, kalaupun mau serang masih ya nggak ada apa-apa sih, ini nggak begitu bahaya serangannya, masih bisa dihadang lah, nggak begitu danger. Nah, musuhnya tahu otomatis nggak mau makan, tarik. Nah, aku ya kebangin biasa, nggak takut. Nah, maksudnya inakurasi, aku juga inakurasi, soalnya agak sulit nyari posisi yang benar di kayak gini itu, langkah yang benar. Aku kenapa gajah ke sini, kan tadi ngapa ke sini, feelingku, soalnya kalau dia tarik, aku niat makan pakai ini, dan ini ada kesempatan ke sini ngancem petak apa pion ini, dan dibantu sama benteng di file ini ya. Tapi dinilai engine kurang akurat ya, aku juga kurang tahu sih. Nah, kan aku langsung menyorot peta ini pakai gajah, langsung kena pin ini. Nah, musuhnya tukar dulu dan aku makan. Kenapa nggak pakai ini? Sebenarnya preferensi ya, soalnya ini aku masih lihat masih bisa dilindungi dan masih lama. Aku lebih suka ini karena apa, langsung menguasai petak ini. Jadi musuhnya nggak bisa naruh benteng di sini, langsung aku makan nanti. Lanjut makan, aku makan balik. Makannya pakai kuda ya, jangan pakai ini. Soalnya ini ngapain di sini, ini pion lemah malah jadi sini. Yang benar makan pakai kuda. Kudanya di center, kontrol banyak petak. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak banget kuda yang powerful. Lanjut gajah ngepin kuda, soalnya ini raja, pin absolut. Nah, aku makan karena apa? Kalau dia makan ini dulu, makan masih ada tempo. Nah, oke, tadi videonya Kak putus ya. Di game aslinya, maksudnya di game aslinya udah tahu. Maksudnya kalau di game aslinya musuhnya nggak makan kuda, langsung ke sini bentengnya dan aku ke sini, dan ini dianggap kurang akurat sama komputer. Soalnya musuhnya bisa ngasih skak, dan salah, dan seharusnya begini, ini lebih mematikan, gini. Nah, meskipun putih masih unggul, tapi kalau putih ngelakuin kesalahan bisa ke comeback dan bisa kalah. Tapi ini masih unggul, kenapa? Karena masih plus 1 poin, 1, 2, ini 3 berarti 5, 1, 2, 3, 4, ini 5, menteri sama, jadi masih 1. Dan secara posisi masih lebih enak putih, meskipun agak rawan juga sih terbuka, cuma ini masih aman banget buat putih. Tapi musuhnya nggak skak di sini, malah jalan ke petak sini, dan ini langkah yang mistake karena aku bisa tutup sama menteri. Kemudian skak lagi, aku bebasin raja dari pin gajah juga, aman ke petak yang aman, dan musuhnya ngelindungi pion ini karena diserang sama ini, dan aku gerakin kuda berniat makan petak ini, nggak bisa dimakan karena dipin sama gajah sama menteri, dan musuhnya manuver, dan aku tetap makan. Nah, makan. Nah, di sini musuhnya nggak ngelanjutin permainan dan pisan. Kenapa? Kalau ini dimakan, jadi aku bisa makan. Ini dilindungi gajah. Kalau ke sini ada discover skak, dapat menteri. Di sini aku bisa lanjut langsung makan sini. Jadi setelah langkah ini musuhnya setelah langkah ini aku nutup, musuhnya nggak ngelanjutin permainan. Soalnya kalau dimakan, aku makan juga, makan dan pasti menang. Ini pasti menang.
kalau kalian di posisi kayak gini masih kalah ya parah banget sih, ini pasti menang pasti kalian. Oke sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.